Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada ibu-ibu semua pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan para ibu-ibu. Kemudian tujuan saya untuk datang kemari mengumpulkan ibu-ibu adalah sebagai pertemuan belajar tentang bagaimana kita membuat pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi dalam modul ini ada beberapa sesi, yaitu ada 4 sesi. Yang sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ini sudah saya lihatkan dan saya tempelkan gambar-gambar dan tips bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian sesi yang kedua memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga memahami cara anak usia dini, dan sesi yang terakhir membantu anak sukses di sekolah. Jadi terdapat dalam modul ini terdapat menjadi 4 sesi ya Bu ya. Hari ini kita belajar untuk sesi yang pertama ya Bu, yaitu bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi di beberapa gambar yang saya tempelkan Ibu ya, di sini ada beberapa tips yang harus dilakukan menjadi orang tua yang lebih baik, itu mengingat hal yang bahagia, yang membahagiakan orang sebagai orang tua. Kemudian sejalan antara perbuatan dan perkataan, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Itu salah satu tips menjadi orang tua yang hebat dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak, yaitu dengan cara memberi pujian sifat dan perilaku baik anak, kemudian memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Di sini ada juga lagi tips menjadi orang tua tips menjadi orang tua hebat, yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak gitu. Jadi tugas orang tua dalam mengasuh anak tidak menjadi tugas sebagai ibu tersendiri. Di sini ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Kemudian ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Saling bekerja sama, kemudian saling berdiskusi, membicarakan apa-apa saja bagaimana cara untuk mengasuh anak yang lebih baik dan menjadi orang tua yang lebih hebat dan lebih baik lagi. Kemudian ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jadi dalam rumah tangga Ibu, kita sebagai orang tua harus menjaga perilaku kita baik atau buruknya di depan anak. Jangan sampai anak kita menyaksikan atau melihat apabila kita terjadi hubungan yang tidak baik. Contoh apabila ada kemarahan, itu yang mesti kita jagakan ibu-ibu ya. Jangan sampai terlihat kepada anak, karena itu bakalan berpengaruh nanti untuk kedepannya jadi pemikiran anak gitu. Karena orang tua adalah panutan utama dalam kehidupan anak untuk selanjutnya gitu. Untuk sampai saat ini kira-kira ada yang Ibu ingin tanyakan? Saya itu kan umurnya udah masuk kelas 6 udah tamat lah ini kan. Iya. Kan di sungai. Nanti dia kan suka hobi juga nyuci bantuin makan rumah lah, dia nyuci sambil mandi dari jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi karena dia tuh bermain sambil bekerja untuk keperluan kita juga, aceknya bantu kita juga ya kan. Iya. Makanya saya biarkan aja. Tapi udah waktu jam 4 dia sholat isya asar, dia naik pulang sholat, udah terus nanti ada kawan yang lagi mandi lagi. Oh iya. Nah, gimana ngatasinya tuh Pak? Iya, jadi dari contoh masalah yang Ibu ceritakan, itu sebenarnya ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Nilai positifnya itu anak dengan berbuat seperti itu
nilai positifnya bisa membantu pekerjaan ibu. Nah, ya. Kemudian dari nilai negatifnya ibu juga harus bisa menjelaskan bahwasanya kita harus bisa menjaga anak kita, menjelaskan kepadanya apa akibat dari yang dia lakukan ini, yaitu bisa menyebabkan anak mandi di sungai itu bisa terkena mudah penyakit, bisa terjadinya membahayakan anak, bisa itu tadi lu bisa pokoknya intinya bisa membahayakan Iya, terhadap bisa apa yang jadi sakit dilakukan dia, ibu. Pak. Masuk angin, kata saya. Jadi dengan masalah seperti itu ibu hanya tidak usah memberi dia hukuman ataupun kekerasan terhadap anak. Ibu hanya bisa menjelaskan, cukup menjelaskan bagaimana apa yang mengakibatkan dari yang dilakukan anak tersebut. Ibu cukup menjelaskan apa akibatnya ke depannya dan apa yang akan membahayakan terhadap anak ibu. Jadi seperti itu. Kemudian dari pembahasan kita kali ini, yaitu modul tentang menjadi orang tua yang lebih baik, dapat kita simpulkan sama-sama ibu ya, bagaimana kita sebagai orang tua harus mendidik anak yang lebih baik tanpa membiarkannya, harus lebih banyak memperhatikan apa yang dilakukannya, selalu memberi prestasi apabila anak telah melakukan hal-hal yang terbaik telah dia lakukan. Jangan ada yang namanya kekerasan gitu ibu ya. Cukup memberikan dia penasehatan, memberikan dia penjelasan atas apa yang dia telah lakukan. Jadi terima kasih atas kerjasama ibu semua. Terima kasih atas pendapat ibu dan pertanyaan ibu yang pertanyakan kepada saya. Kemudian kita akan belajar bersama-sama menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Gitu ya. Gini lagi Pak, ada kan? Ibu. Dia kan udah kelas 6 ini Pak. Kalau saya kan yang ke sekolah itu kan maunya di mana dia. Iya. Dia kalau saya memang maunya di Alus dia. Iya. Saya ke agama kan, dia kemana mak, karena dia nurut kawannya tuh dia masuk SMP negeri. Karena ada kawannya gitu, jadi itu terserah dia juga ya kan Pak, asal dia mau sekolah. Itulah saya bilang sama dia. Iya. Di mana kau mau sekolah, aku bisa sekolahkan kau. Asal kau mau sekolah gitu aja. Iya. Cuman mak, kalau aku masuk AW mak, terserah. Iya. Kalau masuk negeri mak, terserah. Itu kan macam mana itu Pak? Ya, jadi Macam mana bagus ya jadi materi yang ibu pertanyakan ini sebenarnya ada untuk di sesi yang keempat gitu bu, membantu anak sukses di sekolah atau memahami cara anak usia atau ini aja bu, di sesi keempat ini bu, yang materi yang ibu pertanyakan, karena saat ini kita masih membahas sesi 1. Untuk menjawab pertanyaan ibu nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa jawab. Intinya dengan apa yang ibu lakukan tentang pertanyaan anak ibu itu tadi, ibu hanya bisa menjelaskan dulu mana yang terbaik dari semua pilihannya. Cukup ibu menjelaskan. Jadi ada lagi mau ibu pertanyakan? Ya, ibu mungkin cukup sampai di sini penjelasan kita hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Kita tutup ibu ya. Nah, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.